Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nur Rahmat Soraya Akure, rekan saya Ardi Wanca, Antri Renayanti, Aisyah Nur Fitria, dan Intan Veranika Dewi Saputri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul memberikan kritik kepada dai dalam menyampaikan dakwah yang bersumber dari YouTube. Untuk dai-nya sendiri, di sini kita mengambil Ustadz Adi Hidayat. Materi yang akan kita jelaskan yang pertama, subjek dakwah atau dai yang menyampaikan dakwah. Yang kedua, materi dakwah yang disampaikan dai. Yang ketiga, sumber materi yang digunakan. Yang keempat, metode dakwah yang digunakan. Dan yang kelima, sarana dakwah yang digunakan. Baik, selanjutnya subjek dakwah akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai subjek dakwah. Nah, subjek dakwah yang kita ambil yaitu Ustadz Adi Hidayat LC MA. Beliau lahir pada tanggal 11 September 1984. Beliau adalah seorang mubaligh atau ulama muda asal Indonesia. Beliau juga aktif dalam menulis dan telah memiliki banyak karya dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Ustadz Adi Hidayat aktif juga menjadi narasumber keagamaan dan berdakwah melalui kanal YouTube milik beliau. Nah, media yang digunakan dalam menjelaskan materi beliau yaitu dengan menggunakan spidol dan papan tulis agar penyampaian materi dapat tersampaikan secara jelas kepada objek sasaran dakwah. Nah, objek sasaran dakwah beliau ini tidak hanya pada kalangan remaja ataupun kalangan muda-mudi, tetapi cara penyampaian beliau itu dapat masuk ke dalam berbagai kalangan. Nah, beberapa karya tulis Ustadz Adi Hidayat antara lain, yang pertama ada Makna Ayat Puasa, Mengenal Kedalaman Bahasa Al-Quran pada tahun 2012. Kemudian ada Persoalan Hadis-Hadis Populer pada tahun 2013. Ada Ilmu Hadis Praktis pada tahun 2013. Ada Tuntunan Praktis Idul Adha pada tahun 2014. Ada Pengantin As-Sunnah pada tahun 2014. Buku Catatan Penuntut Ilmu pada tahun 2015. Ada Pedoman Praktis Ilmu Hadis pada tahun 2016, Manhaj Tahdir Kelas Eksekutif pada tahun 2017, dan karya beliau yang terakhir yaitu Muslim Zaman Now pada tahun 2018. Kemudian materi dakwah akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi dakwah. Dalam video dakwah tersebut, beliau menyampaikan materi tentang keutamaan puasa Syawal, di mana materi ini disampaikan saat bulan Syawal tiba. Dan umat muslim disunahkan untuk berpuasa Syawal, dan disitulah beliau menyampaikan keutamaan puasa Syawal. Agar umat muslim memiliki motivasi lebih dalam berpuasa dan mengetahui jelas apa tujuan mereka berpuasa Syawal. Dalam hal tersebut dapat kita ketahui bahwa materi dakwah Ustadz Adi Hidayat selalu update atau mengikuti kebutuhan zaman. Mungkin teman-teman bisa menyimak lebih jauh lagi apa saja materi dakwah yang telah disampaikan beliau dalam channel YouTube milik Ustadz Adi Hidayat tersebut. Selanjutnya sumber materi yang digunakan. Untuk sumber materi yang digunakan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam video tersebut tentang keutamaan puasa Syawal dapat dilihat dalam penyampaian beliau, yaitu beliau menyebutkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man shoma Ramadan
Tsumma asbahu sitan min syawalin kana kasiyamid dahri, yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Dapat dilihat bahwa salah satu sumber materi dalam video Ustadz Adi Hidayat menggunakan hadis Rasulullah, di mana sumber dakwah Islam tersebut telah sesuai dengan sumber dakwah Islam yang biasanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, di mana Al-Quran merupakan sumber dakwah yang pertama, kemudian yang kedua yaitu sumber dakwah melalui Sunnah Rasulullah, di mana Al-Quran merupakan kitab kebenaran yang tidak ada sedikit pun mengandung kesalahannya, dan Sunnah Rasul merupakan perkataan perbuatan Rasulullah yang patut ditiru oleh umatnya. Dan selanjutnya yaitu metode dakwah yang digunakan beliau. Metode dakwah yang digunakan beliau pada saat berdakwah kali ini yaitu ada 3 metode. Yang pertama, metode hikmah. Menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa hikmah yaitu perkataan yang jelas dan tegas disertai dengan dalil yang dapat mempertegas kebenaran dan dapat menghilangkan keraguan-raguan. Yang kedua, metode mau'izah hasanah. Menurut Ibnu Syahidiki adalah memberi ingat kepada orang lain dengan pahala dan siksa yang dapat menaklukkan hati. Yang ketiga, metode mujadalah billati hiya ahsan. Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menegaskan agar orang-orang yang melakukan tukar pikiran itu tidak beranggapan bahwa yang satu sebagai lawan bagi yang lainnya. Tetapi mereka harus menganggap bahwa para peserta mujadalah atau diskusi itu sebagai kawan yang saling tolong-menolong dalam mencapai kebenaran. Yang terakhir mengenai sarana dakwah yang digunakan. Sarana yang digunakan oleh Ustadz Adi Hidayat LCMA yaitu menggunakan media sosial. Biasanya beliau membagikan dakwah di Instagram maupun YouTube beliau. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.